Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Una Permatasari dengan NIM 201041717137, kelas A1 Manajemen, Makul MPI UTS, jurusan Manajemen, dosen Melia Yosita SEMM. Di sini saya akan menunjukkan hasil presentasi saya dengan judul Evolusi Perdagangan Internasional yang memicu terbentuknya World Trade Organization atau biasa disebut WTO. Latar belakang terbentuknya WTO. Berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, namun sejarah WTO sudah ada sejauh sebelum itu. WTO merupakan penerusan dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang dibuat 1947. GATT merupakan perjanjian yang terbentuk lantaran International Trade Organization atau ITO yang diusung Amerika Serikat dan Sekutu gagal didirikan. Perjanjian GATT merupakan satu-satunya perjanjian utama yang mengatur perdagangan internasional sampai WTO terbentuk. Perjanjian GATT terus diperluas dengan tambahan pengaturan, interpretasi, dan keputusan Dewan. Sistem GATT berkembang selama 47 tahun dan menjadi landasan perdagangan global yang melibatkan sekitar 130 negara. Pendiri WTO berawal dari negosiasi Uruguay Round atau putaran Uruguay pada 1986 sampai 1994 dan perundingan antara negara GATT pada 1 Januari 1995 WTO resmi berdiri. Lahirnya WTO sekaligus menandai reformasi perdagangan internasional terbesar sejak Perang Dunia II. Pengertian WTO adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur jalannya perdagangan skala internasional. WTO juga merupakan hasil kesepakatan berdasarkan hasil dari serangkaian perjanjian yang telah lama direncanakan dan dinegosiasikan oleh hampir seluruh negara di dunia. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Tujuan pembentuknya WTO adalah peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas dan permasalahan perdagangan dunia. WTO dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota negara melalui perdagangan internasional yang lebih adil dan bebas. Tujuan-tujuan WTO yang perlu diketahui antara lain: yang pertama, meningkatkan standar hidup untuk masyarakat di seluruh dunia; yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja; yang ketiga, meningkatkan produksi dan perdagangan barang atau jasa, serta mengoptimalkan serta melindungi hingga melestarikan sumber daya dunia dan lingkungan alam; yang keempat, menyelesaikan sengketa perdagangan; yang kelima, sebagai wadah atau forum untuk melakukan perundingan di antara anggotanya terkait dengan isu yang diatur dalam perjanjian WTO; yang keenam, melakukan monitor kebijakan perdagangan dari setiap negara anggota WTO; yang ketujuh, memberikan bantuan aktif kepada negara-negara berkembang; yang kedelapan, melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti International Monetary Fund atau biasa disebut IMF dan Bank Dunia World Bank untuk mencapai sinkronisasi dan konsistensi dalam pembuatan kebijakan ekonomi global. Putaran perundingan perdagangan WTO dapat berjalan merupakan hasil dari serangkaian perjanjian yang direncanakan, dinegosiasi hingga disepakati oleh jumlah besar negara di dunia dan diratifikasikan melalui parlemen setiap negaranya. Tujuan dari beberapa perjanjian WTO yakni untuk memberikan
kemudahan kepada produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Perdagangan negara anggotanya yang mengalami hambatan mengakibatkan stagnasi kali pertama dimulai setelah perundingan di Start US 1999. Di Cancun, Meksiko 2003, di Hong Kong 2005, di Jenewa 2008, bahkan yang dilaksanakan di Bali 2013. Hambatan seperti ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang dimiliki antara beberapa negara maju dengan negara yang masih berkembang sekarang ini. WTO memiliki dari 160 negara anggota. Persetujuan WTO. Hasil dari putaran Uruguay berupa delegat teks terdiri dari sekitar 60 persetujuan. Lampiran aneks keputusan dan kesepakatan persetujuan dalam WTO mencakup barang dan jasa, kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur dasar persetujuan WTO meliputi barang, goods, atau biasa disebut General Agreement of Tariff and Trade atau biasa disebut lagi GATT. Yang kedua, jasa atau service, General Agreement on Trade and Service atau biasa disebut GATS. Yang ketiga, kepemilikan intelektual, Trade-related Aspect of Intellectual Property atau biasa disebut TRIPS. Penyelesaian sengketa biasa disebut Dispute Settlements. Stagnasi perundingan WTO. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perundingan pejabat tinggi dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas perundingan maupun multilateral, namun hasilnya belum mengembiarkan. Pihak-pihak utama atau negara-negara maju masih bertahan pada posisinya. Konferensi tingkat menteri atau biasa disebut KTM WTO di Jenewa dilaksanakan bulan Desember 2011. KTM menyepakati elemen-elemen arahan political guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Yang ketiga, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sekian dari saya, terima kasih.